Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam kakak. Selamat sore apa siang nih? Sore. Oke. Eh Hari ini kita akan membahas tentang work breakdown structure lanjutan, di mana lanjutan dari pertemuan 10. Jadi nanti kita tugas di pada hari ini, mungkin pertemuan 14 ada tugas untuk sesi ke-11 ini. Jadi nanti tugasnya itu sebenarnya kita bisa lihat dari pertemuan 9, 10, 11. Ya, tapi nanti di pertemuan 11 ini kita akan bahas juga dari pertemuan 9 sampai ke 11 ini. Tugasnya adalah dari pertemuan tersebut kita kumpulkan dan akan disubmit. Nanti eh, hasil submitan ini gitu ya, hasil tugas ini nanti besok ada minggu depan jadwal proyek, terus minggu depannya lagi jadwal proyek lanjutan, pokoknya ada dua. Kemudian ada human-nya, ada cost-nya. Jadi nanti mungkin setelah itu selesai semua dikerjakan, nanti ini tahap-tahapnya. Nah, nanti akan dikumpulkan ke dalam UAS sebagai project. Jadi semuanya berbasis project yang akan dikumpulkan dan Kalau ya, jadi nanti berbasis paper. Jadi nanti adik-adik membuat suatu project apa. Nah, kemudian nanti di dalam Microsoft Project ini saya pun dapat mengecek gitu. Agar lebih mempercepat mungkin nanti adik-adik bisa sudah mulai mempelajari. Saya udah memberikan apa ya? E-booknya yang dari awal pertemuan ke-9. Nanti kita akan mempelajari tentang itu semua sampai nanti ke pembuatan laporan hasil proyek. Jadi nanti dari situ pun kita akan save laporannya. Mungkin saya di sini masih belum, laptop saya yang Windows masih belum bisa benar. Cuman saya setidaknya ada rekamannya, saya rekam. Kemudian nanti kita coba eh, menggunakan project juga melalui mungkin interface-nya agak sedikit berbeda, tapi seenggaknya sama di semua laptop gitu ya. Jadi nanti saya harap adik-adik bisa untuk eh, mengerjakannya. Oke. Jadi pertemuan 10 kemarin kita membuat file baru gitu ya. Kemudian tanggal proyeknya dan mengedit pekerjaan. Nah, hari ini mungkin sedikit-sedikit kemarin juga kita udah menghapus task name, menyisipkan task name, mengganti kolom gitu ya. Judulnya, mengelompokkan pekerjaannya atau outline. Kemarin kita juga sudah sedikit-sedikit saya sudah jelaskan. Mungkin ini untuk mengelompokkan pekerjaan untuk inden atau outden ini adik-adik masih kemarin masih belum ya saya berikan. Nah, adik kemarin menghapus tasnya biasanya pakai klik kanan aja. Misalkan klik terus delete tas yang memang ingin adik-adik delete. Atau mungkin lebih kepada per barisnya atau per barnya itu ingin adik delete seperti diklik kemudian klik delete. Jadi bisa untuk diedit nanti kita coba running ya. Nah, kemudian kita bisa untuk delete tas ini kita bisa lihat nah seperti ini ya, klik kanan kemudian delete tas. Jadi bisa tasnya ke delete semua dari yang memang sudah kita input. Nah, itu seperti Excel lah. Adik-adik sudah dapat mengerjakan Excel pasti kalau udah bisa Microsoft Excel pasti bisa ini juga. Hanya saja nanti perbedaannya adalah trikinya di outden dan inden gitu. Nah, nanti kita akan juga menyisipkan name. Kemarin juga sudah ya kayaknya. Insert gitu ya. Jadi klik kanan, kita insert. Nah, kita akan lebih cepat-cepat aja. Kita ke insert. Jadi nanti klik kanan, insert task, kemudian nanti akan membuat task yang baru. Nah, mengganti kolom judul kita tinggal klik 2 kali aja di kolomnya. Atau mungkin ganti, tergantung dengan Microsoft yang adik, Microsoft Project yang adik pakai saat ini. Ada perbedaan. Ada yang memang eh, tipe kliknya adalah tinggal klik aja 2 kali, kemudian nanti akan keluar kolom definition seperti ini. Kita ganti untuk title-nya aja. Nanti ganti di title-nya nanti akan terubah. Jadi nanti yang saya nilai di eh, pada tugas ini adalah mengikuti step by step yang memang dikerjakan. Misalkan ya ada penggantian kolom gitu ya. Misalkan nama kolomnya di sini masih tas.
misalkan tadi ngasih task name sesuai dengan eh, Microsoft yang ada, belum diganti misalkan nama kegiatan atau apa gitu ya. Nah, itu ada nilainya. Mungkin kalau misalkan tidak diganti, nanti nilainya akan berbeda dengan yang memang mengikuti arahan semuanya. Gitu. Jadi cara saya menilai seperti itu. Jadi adik-adik nanti misalkan sampai UAS kita udah ada step by step nih. Kalau misalkan delete kan kayak menyisipkan atau menghapus task name. Ini kan nggak terlalu ya. Jadi kita eh, kadang iya, kadang enggak. Cuman kalau untuk penilaian kita bisa lihat nanti kontennya terlihat di mana adik-adik dapat untuk oh udah dapat menyisip, udah dapat untuk mengganti nama kolom judul gitu ya misalkan. Sudah dapat mengganti nanti mungkin bar chartnya juga berbeda. Jadi kita bisa melihat eh, tersebut. Nah, dari sini kita juga kemarin juga sudah bisa mengganti-ganti di mana pergantiannya bisa di center atau di right atau di left gitu ya. Jadi kita biasanya pakai untuk tabel yang atas ini center. Jadi adik-adik bisa menggantinya dengan center. Jadi udah mulai bisa oh berarti aku harus gantinya ke center gitu ya. Dan nanti kita coba untuk running ya. Nah, kemudian mengelompokkan pekerjaan. Nah, mungkin ini yang minggu lalu saya belum jelaskan untuk pengelompokan pekerjaan. Jadi di pengelompokan pekerjaan ini, adik-adik bisa kemarin juga ada setting manual atau setting auto schedule. Jadi ada manual schedule atau auto schedule. Oke. Oh, oke. Tapi suara saya dapat terdengar kan? Yang lain? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Oke, Dengar baik. Ibu. Oke. Em, ini jadi nanti kita akan menyusun pelompokan pekerjaan. Misalkan nih ya, nah misalkan nih, nanti ada buat analisa dan desain sistem. Di bawahnya itu ada membuat data flow diagram, membuat kamus data, membuat proses spesifikasi, RN, IRD, kemudian dokumen analisa dan desain. Ini adalah salah satu pengelompokan data dari si analisa dan desain sistem yang ada. Jadi ini adik-adik misalkan bisa nih ya kita masukkan. Nah, ini caranya kita untuk bisa dapat langsung seperti ini nih ya. Ini nanti kita klik dia akan masuk ke atas. Jadi ini caranya adalah kita klik ini indent, ini outdent. Nah, jadi nanti kita klik yang bawahnya untuk ke outdent agar atasnya ini menjadi kepala eh, tas jadinya, kepala kegiatan. Jadi nanti kita bisa coba ya. Setelah ini mungkin saya langsung running. Yang di Microsoft-nya dulu mungkin saya share untuk video ini Microsoft. Kemudian nanti kita akan running dari awal penjelasan tentang tugas. Nah, jadi nanti akan ada seperti ini ya format. Kemudian kalau adik-adik ingin membuat numbering gitu ya. Untuk numbering kita bisa ke format, klik format, kemudian checklist untuk number. Jadi menu format outline number. Jadi kita bisa untuk checklist akan menghasilkan numbering yang sebelumnya tidak ada numbernya. Seperti ini, 11, 12, 13. Gitu. Jadi kita bisa coba nanti. Mungkin di beberapa hal Microsoft-nya berbeda. Saya pun dari yang MacBook ternyata berbeda juga. Nanti kita bisa coba setting lihat yang di adik-adik di mana. Tapi ini yang di Windows biasanya di format. Kemudian nanti kita checklist yang ini outline number. Kalau belum di checklist. Jadi nanti adik-adik bisa checklist. Bahkan adik-adik bisa ganti warna yang memang adik-adik sukai dari tabelnya. Jadi nanti saya akan membagikan untuk eh, UASnya mungkin nanti apa aja yang memang adik-adik harus ikuti, yang memang harus adik-adik kerjakan.
gitu. Jadi mungkin kalau oh, oke. Jadi nanti mungkin kita udah checklist, kemudian nanti akan masuk, misalkan ya tadi tadi masih belum ada numbernya, terus kemudian ini udah ada numbernya, gitu. Jadi kita bisa lihat di mana perbedaannya. Lebih gampang untuk kita melihat, oh udah sampai nomor ini nih. Tapi jangan lupa untuk save gitu ya, untuk mungkin pilih menu file, save as, atau mungkin pilih langsung ke save untuk save eh, proyek yang adik-adik dari WBS ini yang sudah terselesaikan. Itu yang akan dikumpulkan gitu. Tapi ini apaan sih Bu gitu ya? Saya masih belum paham. Nah, ini caranya. Mungkin ini saya running dulu ya. Nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan masuk ke dalam sebelum kita masuk ke dalam untuk pengerjaan tugasnya. Name-nya ini gitu ya. Gimana sih caranya? Jadi pertama kita klik dulu, mungkin yang ini yang enak ya. Terus kemudian klik kanan. Kemudian kita tadi sih sudah saya bahas ya sebenarnya untuk di pertemuan ke-9 kita delete. Nah, langsung ke delete gitu ya. Setelah itu tas akan hilang gitu ya. Dimana kita akan sisipin tasnya lagi yang lain gitu ya. Caranya kita buat eh, analisis dulu, kita sisipkan tasnya. Bisa di sini. Kita mau di sini setelah ini kita lupa ya kemarin ya. Kita bisa klik di mana selanjutnya. Di mana selanjutnya kita bisa klik insert task. Nah, bisa di sini kita bisa edit lagi gitu ya. Kita bisa sesuaikan juga sama mau manual atau auto schedule, kita juga bisa. Kalau manual kan ini kita edit-edit dulu, kalau auto schedule dia bakal samain sama yang depan. Itu tergantung kita tulis one day gitu. Prosesornya kita yang sebelumnya kayak yang kemarin ya kita ngebahas kayak misalkan prosesornya satu juga atau misalkan ini dua. Jadi dia setelah itu baru lanjutannya. Nah, atas nama kita bisa pilih di mana mau isi apa yang sebelumnya kita tambahkan. Kemudian ada lagi nih, gimana cara ganti judul kolom gitu ya. Kemudian kita klik, kan ini masih task name gitu ya namanya. Klik. Kemudian kita tulis field, klik. Kemudian kita klik yang paling atas. Kita tulis field setting. Nah, di sini kita bisa tulis misalkan setting, kemudian title ya kita tulis apa ya, project 1 WBS gitu ya. Anggaplah seperti itu. Kita bisa tulis ke center atau kita bisa tulis buat datanya juga. Kita misalkan center untuk tengah. Kita bisa juga edit-edit tingginya, headernya. Kita bisa tulis. Nah, itu jadi di tengah gitu ya. Jadi ada nama project gitu ya istilahnya. Kemudian untuk pengelompokan pekerjaan secara outline gitu ya. Berarti kita akan, nah selanjutnya untuk mengelompokkan pekerjaan outline, di sini kita bisa cek untuk kita mau indent atau outdent gitu ya. Jadi kita bisa menggabungkan suatu, misalkan ini si star ini ya. Terus kita mau ini sebenarnya satu kesatuan gitu ya, mengerjakan misalkan IT atau
quality assurance gitu ya. Jadi ketika kita mau lanjut ingin untuk proyek berikutnya gitu ya, misalkan kelompokan pekerjaan sangat berarti pada sebuah proyek. Jadi pekerjaan ini dikelompokkan dalam kelompok pekerjaan yang biasa disebut summary. Nah, kemudian pekerjaan utama ini kita breakdown lagi menjadi beberapa pekerjaan yang biasanya jadi subtask gitu ya. Istilah misalkan kita ngerjain buat Indomie, terus bikin Indomie, terus kita bikin telur goreng, tapi kita jadiin satu gitu. Jadi istilah ada yang Indomie apa aja pelaksanaannya subtasnya, kemudian telur goreng. Nah, jadi beda kan ya istilahnya. Jadi kita bisa masukin ke inden kayak gini. Nah, jadi si new tasnya itu gitu ya. Kita juga bisa jadiin out deh. Kita bisa balikin lagi. Nah, seperti itu. Karena ini kan manual ada di bawahnya kan gitu ya. Kemudian ini bisa kita jadikan untuk out. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa di luar itu. Bisa kelihatan perbedaannya. Terus desain out then maupun in there gitu ya. Kita bisa di sini. Jadi istilahnya jadi beberapa subtas bagian gitu ya. Kita coba cek seperti itu. Pelan nih karena ini kita anggap manual aja ya. Akan ini apa tuh? Oke, jadi kan tadi udah sampai ke dalam inden dan outden ya. Sebentar saya share lagi. Eh, kita habis ini akan ke tugas. Mungkin saya nggak tahu nanti waktunya akan ini atau enggak. Sebentar, saya ada sedikit lagi. Oke, Oke. Nah, dari sini kita pilih untuk penomoran. Menu, terus kemudian format. Dari format ini kita klik outline number. Nah, kelihatan nih. Jadi nomor 1 si star, nomor 2 si ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini gitu ya, lanjut. Jadi kita bisa udah kita udah sampai situ ya. Ini mungkin kita akan running sistemnya sebentar. Sambil mohon tunggu. Nah, jadi untuk tugas pertemuan ke 11, sebentar saya share dulu. Nah, pertemuan ke 11 ini proyeknya bebas gitu ya. Misalkan adik-adik mau proyeknya pembuatan aplikasi Gojek kah, mau pembuatan eh, aplikasi game atau apapun gitu ya. Ini saya ada contohnya, tuh nanti saya contohkan. Nanti adik-adik tinggal tanya aja kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang seperti pertemuan ke-9, kegiatan-kegiatan apa eh, yang digunakan untuk tas proyek ini atau kegiatan pada proyek. Kegiatan proyek untuk misalkan aplikasi Goto gitu misalkan. Pas pertemuan ke-9 kita sudah coba di ChatGPT maupun di Perplexity gitu ya. Nah, itu bisa mereka langsung menjawabnya. Nah, dari penjawaban itu gitu ya. Jadi nanti adik-adik sudah buat nih Microsoft Project kan sampai tadi penomoran dengan rapi seperti ini gitu ya. Nanti mungkin alur-alurnya banyak gitu. Nah, eh kita akan submit di dalam Google Drive. Nanti adik-adik misalkan contohnya Google Drive. Bisa kan ya di Google Drive adik-adik? Nah, misalkan adik-adik coba untuk di Google Drive seperti ini.
kemudian misalkan adik-adik masukkan dari data yang di komputer ke Google Drive adik-adik, karena biasanya agak susah untuk si LMS em, menginput datanya biasanya menggunakan Word atau Excel gitu ya, atau PDF. Nah, karena ini berbasisnya berbeda, jadi bisa dibagikan. Nah, nanti diganti dari yang dibatasi jadi siapa saja yang memiliki link. Nanti disalin linknya. Nah, dari link ini nanti disalin aja ke dalam sini ketika adik-adik sudah mengerjakan Microsoft Project-nya sampai di tahap itu. Nanti kita akan running nih setelah ini. Nanti tinggal copy aja linknya ke dalam sini. Nah, nanti yang di-input adalah yang, sorry, di mana tuh? Salin. Nah, misalkan seperti ini, diklik aja ke sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal dimasukkan misalkan namanya siapa. Namanya siapa nih? Misalkan Billy. Billy siapa, kemudian NIM-nya berapa gitu. Jadi nanti tinggal saya nilai, saya cari di Google Drive-nya. Karena mungkin kalau nanti data yang sangat besar, nanti mungkin saat UAS-nya itu juga adik-adik akan seperti ini gitu. Jadi mengumpulkan Google Drive-nya akan terlihat berbeda dengan teman-temannya. Nah, apa yang berbeda? Proyek-proyeknya. Karena proyek tidak ada yang sama persis. Walaupun untuk pengerjaan. Nah, ini jadi saya berikan contoh untuk pengerjaan proyek gitu ya. Mungkin ini startnya saya mau masukkan. Seperti kemarin pertemuan 9, kita misalkan di start ini kita kan di sini saya buat dulu seperti ini agar mempermudah kegiatan. Misalkan ini 3 hari. Nah, biasanya nanti akan terkoordinir yang awalnya ini misalkan ngapain aja. Biasanya di start ini, di start proyek itu, ini saya secara simpelnya aja ya. Mungkin adik-adik nanti bisa lebih menganalisis skop proyek, kemudian inisiasi risiko. Misalkan seperti ini. Ini nomornya. Nah, jadi nanti adik-adik bisa untuk ngikuti nomor yang ini aja. Jadi memang nanti nomor yang ada di Microsoft Project. Misalkan contoh, ini dia sebelum ini ada di 2 atau di 1. Misalkan ini nomor 2, setelah nomor ini ke nomor ini. Kalau ini setelah nomor 1 atau setelah nomor 3. Nah, mungkin enaknya kayak gini kali ya. Ini nomor 5. Karena tadi ada perubahan, jadi nanti kita ubah. 5, 6. Nah, ini nanti bisa Nah, ini nanti bisa untuk diberbedakan. Sebentar. Oke lah, ini nggak apa-apa lah ya. 8. Jadi nanti kita desainnya dari ini dulu gitu. Baru nanti masuk ke Microsoft Project-nya. Misalkan ini desain UI, UX, website. Kan seperti itu ya. Yang sesuai yang ada, tapi biasanya nggak seperti ini. Ada banyak alur-alur yang mesti kita kerjakan. Tapi nanti adik-adik sebisanya adik-adik aja nanti sampai mana. Nah, ini contohnya misalkan adik-adik sudah mengerjakan ini.
Oke, anggaplah kita sudah membuat kegiatan proyek yang sudah ada, gitu. Kemudian kita bisa untuk memasukkan di proyeknya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, udah join ke Microsoft Project-nya misalkan. Ini bisa nomor satu, adik-adik bisa biar nggak lupa, misalkan ini kegiatan proyek diubah terlebih dahulu. Jadi lebih mempermudah untuk adik-adik eh, dalam mengerjakan. Nah, misalkan ini untuk diubah ke terlebih dahulu. Nah, ini ntar kalau kita kerja di belakang aja. Nah, kita ini durasi. Nah, kita ubah-ubah terlebih dahulu atasnya enaknya. Jadi adik-adik udah bisa untuk mungkin kita bahasa Indonesia atau pengubahnya nanti eh, mulai selesai gitu ya. Nanti pekerjaan ini bisa ditaruh belakang dulu. Kemudian predecessor taruh di depan. Predecessor itu sebelum durasi. Nah, jadi nanti predecessor ini adalah kegiatan sebelum. Nah, jadi nanti klik center, oke. Nah, udah seperti ini. Ini mungkin pekerjaan ya. Nah, kita bisa klik ini. Nah, ini komplit ya udah biarin. Nah, kita bisa memulai dari bahasa Indonesia karena kita berada di Indonesia, jadi kita menggantinya dengan bahasa Indonesia. Nah, ini kan tadi predecessor kegiatan sebelum, ini task name jadi kegiatan proyeknya. Nah, adik-adik bisa untuk copy yang memang sudah dibuat dari kemarin saya sudah ucapkan ya pada Excel-nya. Sebentar, Excel-nya mana nih? Oke, kita bisa ke Excel-nya. Nah, di sini adik-adik buatnya seperti ini ya, satu line. Karena untuk di copy-nya itu lebih susah. Misalkan contoh nih ya, saya unhide nih. Sebenarnya saya sudah memikirkan untuk resource-nya siapa aja sih di sini. Tapi untuk tugas pertemuan ke-11 saya belum sampai ke resource. Gitu. Jadi saya baru sampai durasi dan kegiatan. Karena WBS itu adalah work breakdown structure, di mana kita menurunkan kegiatan-kegiatan proyek menjadi satu. Nah, setelah adik-adik sudah membuat di Excel, kemudian sudah mengganti tabel-tabelnya, adik-adik bisa untuk mengcopy yang memang adik-adik sudah buat seperti ini. Ini maksudnya saya kenapa kanan kiri, ini jadi kepalanya gitu ya. Nanti kita akan lihat jadi inden dan outden, mempermudah kita. Nah, sebentar. Setelah tadi kita copy ya, sudah terlihat di copy, kita tinggal sebentar, klik di sini, copy paste. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini, copy lagi lah untuk predecessor-nya atau kegiatan sebelumnya. Jadi adik-adik bisa untuk pembuatan seperti ini. Misalkan ya, saya tadi, oke, tinggal di copy aja. Nah, seperti ini. Untuk mulai dan selesai durasinya juga di copy, jangan lupa. Masa durasinya one day semua, nggak mungkin. Ini kita bisa copy untuk durasinya. Nah, durasinya sudah terklik ya. Nah, mungkin tenaga kerjanya masih belum, nggak apa-apa. Kita bisa nanti tinggal coba, saya nggak nilai yang ini, kita bisa hide.
Nah, nanti next mungkin di pertemuan berikutnya kita ada tenaga kerja, kita juga ada cost-nya, biayanya gitu ya. Nah, ini adalah baru sampai di sini gitu ya. Nah, setelah sudah kita mau inden atau outden atau penomoran. Tadi kalau penomoran yang di Microsoft biasa tinggal format terus nanti tinggal checklist di kolom numbering outline gitu ya. Kalau saya ada di sini di option. Nah, di sini ada checklist untuk show outline number. Nah, di sini. Nah, ini langsung kelihatan numberingnya. Jadi tergantung ya adik-adik nanti Microsoft-nya seperti apa projectnya. Nah, di sini. Setelah ini, kan tadi kita bisa lihat ya, di sini tuh ada, tadi saya pakai ada yang hitam ini sebagai kepalanya, ini sebagai kepalanya ya. Nah, ini berarti menganalisis scope dan project ini dan ini hati risiko project ini adalah eh, anak dari si start gitu ya. Misalkan nih. Nah, ini berarti nah, bisa bisa diklik juga sih. Nah, ini berarti bisa kita sorry. Ini ada inden atau outden. Ini ada inden sama outden. Ketika kita itu adalah ini kepalanya, kita klik aja di bawahnya menjadi inden. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis menjadi anak dari eh, suatu kegiatan. Misalkan contohnya ini, analisa. Oke, desain juga misalkan kebutuhan alat dan bahan. Kita bisa langsung klik seperti ini. Nah, sampai juga coding, testing, evaluasi. Tadi mana nih tadi Excelnya? Nah, testing, evaluasi sistem masuk testing, dan pelatihan. Kita bisa tinggal dimasukkan ke dalam inden. Nah, pelatihan juga masuk ke sini. Konsumsi, dokumentasi, mungkin masuk juga. Testing masuknya di ranah luar. Nah, pelatihan masuk keluar aja gitu ya. Nah, ini di dalam pelatihan ada konsumsi, ada dokumentasi, ada biaya lain-lain, dan maintenance ada perbaikan berkala misalkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti adik-adik bisa untuk mengerjakan seperti ini. Nah, kita bisa kayak gini jadinya. Oh, ternyata terdiri dari ini sampai ke dalam maintenance. Jadi adik-adik bisa, ada yang mau bertanya? Nah, kita ntar bisa join lagi mungkin, eh, atau mungkin sudah dapat kita selesaikan. Nah, ini jadi seperti ini hasilnya. Ya udah, nanti join lagi ya untuk masih bingung atau apa. Nanti ada nextnya adalah table yang ini. Karena ini masih belum Baik, Kak. teratur. Oke? Join lagi ya. Baik, Kak.